Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afat Habi, NPM 19310012 dari kelompok 2, Universitas Malahayati angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan skill lab 2, yaitu tentang ANC trimester 3, pemeriksaan obstetri dan Leopold. Baiklah, dalam skill lab ini yang akan kita lakukan yang pertama yaitu meminta persetujuan dari si pasien atau dari ibu. Selanjutnya kita menjelaskan prosedur dan tujuan pemeriksaan. Adapun tujuan pemeriksaan yaitu untuk menilai kesehatan dan kenyamanan fisik ibu dan bayinya. Dan semua informasi yang dikumpulkan dari pemeriksaan akan digunakan bersama dengan informasi dari hasil anamnesis dan pemeriksaan umum untuk proses pembuatan keputusan klinik untuk menentukan diagnosis serta mengembangkan rencana persalinan yang paling sesuai. Adapun pemeriksaannya yaitu ada pemeriksaan abdomen yang digunakan untuk menentukan tinggi fundus, menentukan kontraksi uterus, menentukan presentasi janin, dan yang terakhir menentukan penurunan bagian terbawah janin atau memantau denyut jantung janin. Untuk prosedurnya yaitu ada inspeksi dan palpasi. Untuk inspeksi, membesar atau tidak pada kehamilan muda, pembesaran abdomen mungkin atau belum nyata. Dan untuk palpasi kita dapat menentukan tinggi fundus uteri. Pada kehamilan muda dilakukan dengan palpasi manual dalam dan dapat diperkirakan ukuran uterus. Kita harus menjelaskan kepada pasien bahwa kadang-kadang akan ada timbul rasa yang tidak nyaman, namun hal ini tidak akan membahayakan ibu dan janin. Selanjutnya yaitu minta persetujuan tertulis, informed consent, kepada pasien atau kepada ibu hamil. Selanjutnya, bila ibu setuju, minta kepada ibu untuk berkemih sebelum diperiksa. Karena itu termasuk daripada syarat untuk memulai pemeriksaan, yaitu dengan mengosongkan kandung kemihnya. Selanjutnya persiapan. Di sini kita meminta ibu untuk berbaring. Selanjutnya tentramkan ibu dan sarankan agar ibu dalam keadaan rileks. Setelah itu kita minta izin untuk membuka baju ibu di daerah abdomen dengan hati-hati. Selanjutnya memfleksikan kaki ibu dan selimuti kaki ibu dengan kain atau selimut. Baiklah, yang selanjutnya kita ukur tinggi fundus. Sebutkan hasil pemeriksaan dan sebutkan taksiran umur kehamilan. Di sini kita akan masuk ke pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan Leopold 1. Untuk pemeriksaan Leopold 1, pemeriksaan berdiri di sisi kanan menghadap ke muka ibu. Jadi kita berdiri di sisi kanan ibu menghadap ke muka ibu. Lalu lakukan pemeriksaan Leopold dan sebutkan hasil pemeriksaan pada Leopold 1. Untuk Leopold 1 kita akan menggunakan balon. Di sini kita dapat menghitungnya dengan cara menggunakan midline, yaitu di sini kita umpamakan simfisis pubis. Kita ukur dari simfisis pubis sampai ke fundus uteri di sini. Nah, jika kita mendapatkan hasil yaitu 31 cm di atas simfisis pubis, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ibu mengalami usia kehamilan mencapai 34 minggu. Selanjutnya untuk Leopold 2, menentukan batas samping kanan kiri dan menentukan letak punggung janin. Adapun Leopold 1 tadi kita menentukan posisi kepala janin atau menentukan tinggi fundus
dan menaba bagian janin yang difundus dengan kedua telapak tangan. Untuk leopard 2 ini kedua tangan pindah ke samping, tentukan batas samping kanan kiri rahim, rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang seperti punggung atau bagian-bagian kecil ekstremitas pada bagian samping kanan dan kiri. Untuk caranya kita lakukan dengan seperti ini. Tangan bagian kiri itu menahan dan tangan bagian kanan dia merasakan apakah ada bagian yang rata dan memanjang seperti punggung. Nah, di sini kita dapat menentukan di manakah posisi punggung si bayi. Selanjutnya leopard 3. Leopard 3 itu menentukan apakah bagian terbawah janin dan apakah bagian terbawah tersebut sudah masuk atau masih goyang. Nah, caranya letakkan telapak tangan kanan di atas simfisis dan letakkan tangan kiri di atas fundus untuk fiksasi. Seperti ini. Kita umpamakan ini adalah bagian simfisis pubis. Nah, kita pegang. Di sini kita akan merasakan apa bagian terbawah janin. Selanjutnya, rasakan bagian janin yang ada pada daerah simfisis, kepala atau bokong atau ekstremitas. Pastikan apakah bagian tersebut adalah sudah masuk ke dalam panggul atau belum. Jika bagian terbawah janin belum masuk ke rongga panggul, bagian tersebut masih bisa digerakkan. Nah, jika masih bisa digerakkan, kita tidak perlu melanjutkan ke pemeriksaan leopard yang keempat. Namun jika pada saat kita goyangkan sudah tidak bisa digerakkan, maka kita lanjut ke leopard keempat. Untuk leopard keempat, yaitu menentukan apakah bagian terbawah janin sudah masuk atau melewati pintu atas panggul. Menilai penurunan melalui palpasi abdomen, memberikan informasi mengenai kemajuan persalinan. Dengan cara pastikan kedua kaki ibu lurus. Pemeriksaan menghadap ke kaki ibu. Dan kita telusuri bagian kiri dan kanan abdomen ke arah bawah dengan kedua tangan. Yang selanjutnya yaitu kita akan memeriksa denyut jantung si janin dengan menggunakan metode auskultasi, yaitu dengan stetoskop. Di sini kita bisa memeriksa apakah ada denyut jantung pada janin. Selanjutnya kita sebutkan hasil kepada pasien. Baiklah, setelah semua pemeriksaan telah kita laksanakan, maka kita harus memberitahukan kepada pasien bahwa pemeriksaan umum sudah selesai dan harus menerangkan bahwa akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Sekian penjelasan Skilab 2 dari saya. Bila ada kurang, saya mohon maaf, dikarenakan pada masa pandemi COVID ini banyak sekali kekurangan dan keterbatasan alat. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.